Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang beasiswa AAS bersama para awardee-nya. Kira-kira siapa saja dan bagaimana pengalaman mereka. Langsung saja kita sapa. Kali ini saya punya dua bintang tamu. Yang pertama ada Mbak Ceta, dan yang kedua ada yang dulu pernah sharing juga dengan kita tentang Elta, ada Mas Helmi. Halo Mas Mbak. Halo. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Ceta, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah, puji syukur baik. Mas Helmi nggak usah ditanya lah ya. Ya, aman dah. Kalau Mas Helmi mungkin teman-teman kemarin sudah sempat nonton ya yang di video tentang Elta. Mbak Ceta mungkin bisa kenalan dulu Mbak. Siap. Halo, nama saya Ceta Nilawati Prastianingrum. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan strata 2 di Murdoch University, sama dengan universitasnya Helmi, mengambil major atau jurusannya ilmu komunikasi. Dan untuk informasi teman-teman, ini Mbak Ceta adalah seorang jurnalis. Keren gak tuh? Jadi Mbak Ceta ini juga salah satu awardee AAS yang memiliki disabilitas kayak gitu. Jadi mungkin nanti pengalamannya akan berbeda dengan Mas Helmi gitu ya, sedikit banyak ada perbedaan. Dan untuk teman-teman yang disabilitas juga mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang AAS gitu. Terus mau tanya nih, kan Mas Mbak di sini kan awardee AAS ya, sedangkan sebenarnya beasiswa untuk S2 itu kan macam-macam. Ngomong-ngomong, alasannya kenapa sih memilih mendaftarnya AAS gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, Mbak Ceta, monggo. Nunjuk aja nih, Pak Lurah. Oke deh. Iya, kalau kenapa saya memilih AAS, pertama itu memang karena exposure-nya saya pertama kali dengan program AAS, bukan dengan beasiswa lain gitu. Dan kebetulan pada saat ini saya merasa bahwa beasiswa ini yang benar-benar paling akomodatif gitu, dan memiliki reasonable accommodation buat peserta dengan disabilitas. Jadi reasonable accommodation itu apa? Kita benar-benar diakomodasi sesuai dengan kebutuhan kita padanya. Yang kedua, pada saat tes itu mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan tes kita. Karena apa? Kalau nggak ada itu, jujur aja saya sebagai penyandang disabilitas jadi nggak punya jalur kan atau akses untuk ikut ujiannya. Dengan catatan bukan diistimewakan ya, tetap kita harus menghadapi IELTS, terus join selection team, harus pre-departure training, persiapan keberangkatan dan sebagainya. Itu wajib hukumnya, sama seperti teman-teman non-disabilitas lain. Hanya saat tesnya aja, tata cara tesnya itu benar-benar mengakomodasi kepentingan teman-teman difabel. Oke, kalau Mas Helmi kayak gimana pengalamannya? Alasannya, pengalaman. Alasannya. Pertama, sebenarnya tidak ada alasan spesifik secara khusus saya ngambil AAS atau yang mana, enggak. Sebelum dapat AAS, saya juga nyoba LPDP. Oke, jadi waktu tahun 2022 itu daftar AAS dan juga LPDP. Dan memang ya nggak tahu, emang berkatnya ya. Saya tinggal bilang berkatnya aja dari yang pencipta di atas ngasih berkatnya emang yang ini. Kalau kasusnya saya, kalau saya waktu itu GST-nya cuma 2 orang. Jadi satu dari Australia, satu dari Indonesia. Dari 2 panelis itu mereka memang memberi interview, tapi lebih ke arah kayak mereka tuh mau tahu kamu tuh nanti punya rencana apa saja ke depan, kasih tahu. Oh ya, karena saya juga alumni Elta dan memang masih tetap hati ingin ke AAS lagi, ya itulah alasannya. Oke. Kalau tadi Mbak Ceta udah sharing, udah mulai nyinggung sedikit tentang proses pendaftarannya gitu ya Mbak, yang aksesibel. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut Mbak, pengalamannya seaksesibel apa sih alur pendaftaran di AAS itu Mbak? Oke, baik, dari pertama ya, batch-nya saya di angkatan saya dulu itu masih mensubmit aplikasi itu di 2 website. Website yang pertama itu Oasis namanya.
Terus yang website kedua AAI, Australia Awards Indonesia. Nah, waktu di Oasis itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di lembar jawaban yang tersedia di website. Jadi ada sekitar 5 halaman mungkin ya. Terus di bawahnya kayak di atas kolom pertanyaan, di bawahnya kolom jawaban. Nah, teman-teman tunanetra pengguna pembaca layar, saat membaca halaman pertama, itu setelah membaca jawabannya, seperti kita mau ngirim email, kita cukup klik tab tabulasi itu, terus dia langsung pindah ke kolom jawaban. Nah, memang kalau untuk beberapa orang yang jawabnya lama, kan keburu habis ya waktunya ya. Jadi waktu itu saya mengakalinya dengan membaca dulu semua pertanyaan, lalu saya copy di WordPad, dan saya jawab di WordPad. Jadi ketika saya membuka lembaran itu, saya tinggal copy paste dari WordPad jawaban saya ke lembar jawaban yang ada di website Oasis. Nah, nanti dia automatically tersimpan kan secara otomatis. Lalu kita tap lagi, dia akan menunjuk ke bagian halaman. Kalau nggak salah waktu itu ada prev, ada next, previous, dan next page maksudnya. Nah, nanti di next page, begitu lagi kejadiannya. Saya baca dulu tuh semua halamannya, mungkin ada 5 ya, pokoknya sampai terakhir. Halaman terakhir itu halaman yang fungsinya mengupload seluruh dokumen yang udah di-scan ya kan. Nah, sampai halaman itu semua saya copy paste dulu semua pertanyaannya di WordPad, baru saya jawab tuh semua per halaman. Jadi tinggal copy paste balik gitu kan, kalau udah dijawab. Next time misalnya saya mau ngasih jawaban sekitar seminggu lah, saya bisa buka lagi akun Oasis saya, lalu saya upload jawabannya seperti itu. Dan nggak ada ini kayaknya juga ya Mbak, nggak ada yang captcha itu. Iya, captcha-nya nggak ada, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk apa manusia apa mesin. Ya, Bener kan, captcha nggak bisa dibaca pembaca layar ya, karena dia simbol gambar sebenarnya. Iya kayak gitu ya, alhamdulillahnya begitu tuh Australia Awards Scholarship anaknya begitu. Kalau Mas Helmi gimana ceritanya? Mungkin bisa di-share selama proses pendaftarannya ada hal yang menarik apa gitu? Karena waktu itu saya mekanisme sama kayak Mbak Ceta, dan yang dapat terakhir mekanisme seperti ini di angkatan saya. Karena setelah yang angkatan saya ini berikutnya cuma daftar di satu website apa AI saja, terintegrasi semua. Jadi semua pertanyaannya di Oasis itu diekspor atau dipindahin semua ke ini apa yang di AI punya, yang mana itu lebih sangat-sangat membantu. Dan dulu juga untuk Oasis itu sebenarnya awalnya kami bingung. Kami sama sesama anak ERTA kan banyak, waktu angkatan saya tuh banyak yang saling nanya kan, ini daftarnya gimana. Jadi ya saya juga nuntun mereka, mereka nuntun saya ya, saling bantu gitu. Untuk sama pendaftaran saya nggak ada kesulitan, cuman memang yang lebih pentingnya itu adalah mencari motivasi untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penting di Oasis itu, terutama seperti pertanyaan-pertanyaan kayak yang menyangkut apa rencana ke depan, terus apa prospek ke depan, apalagi di situ ada tulisan 5-10 tahun mendatang. Waduh, pikiran saya kemana-mana itu, saya malah layang-layang gitu. Wah. Terus waktu itu kalau tidak salah, jadi apply beasiswa selesai, masuk dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan kalau tidak salah itu, saya sudah dapat ini informasi kalau saya lulus ke wawancara. Waktu itu saya 2 kali mendaftar. Yang pertama saya tembus juga, GST-nya saya online waktu itu. GST online pertama juga, dan itu nggak enak seriusan. Tegangnya beda. Nah terus kemudian dan itu saya nggak dapat, cuma sampai di batas GST aja. Terus tapi setelah daftar kedua tahun 2022, kemudian informasi dari AS datang, kami diminta untuk menghadiri GST di Jakarta gitu. Itu salah satu hari paling berkesan dalam hidup, karena ya itu lagi kembali saya bilang waktu
waktu di wawancara saya sama sekali tidak merasakan tekanan yang bikin grogi dan demam panggung gitu, sama sekali nggak ada, karena mereka benar-benar merasa bahwa lebih gimana ya, sebagai bagian dari keluarga atau teman gitu loh. Iya Iya, betul. betul. Ditanyain kan, oke jadi gimana kalau gitu, terus ke depannya gimana, ada nggak kira-kira yang bisa dikembangkan lagi dari inian kamu nanti kalau kamu pulang. Nah kayak gitu. Terus saya sempat ditanya waktu itu sama yang dari Australia. Mereka ngelihat rekam kerja saya kan, saya waktu itu masih ngajar di universitas kan, di Pautan Uniba di Manokwari. Ya. Terus si beliau berdua ini memastikan, mereka bilang, kamu balik tidak? Kalau kamu dapat beasiswa ini, kamu kembali mengajar tidak? Iya Bu, Pak, saya mau mengajar kembali. Betul ya kamu ngajar ya? Iya Bu, Pak, saya mau kembali mengajar. Jadi saya harus kembali mengajar pulang nanti. Iya, harus kembali. Setelah selesai jadi Pak Lurah, kembali jadi Pak dosen. Iya, salah satu persyaratan beasiswa AS memang begitu. Selalu ada pertanyaan, apakah nanti ketika selesai kuliah kembali lagi ke Indonesia atau tidak? Iya. Ini menurut saya penting karena semacam pertanyaan pancingan. Karena sebenarnya itu ada di dalam kontrak kita di AAS. Kalau kita selesai, kita harus balik. Gitu, nggak boleh stay di sini untuk jadi apply permanent residence lah atau warga negara Australia, atau nggak boleh. Jadi memang itu ada di handbook dan kita harus balik. Dan menurut saya itu pertanyaan pancingan di mana orang banyak yang kepancing, akhirnya malah jawab, saya bercita-cita mau terus di Australia kadang-kadang karena saya merasa di Australia sejahtera kayak gitu. Itu tuh jangan, karena kita semacam punya obligation sama mereka bahwa kita nggak akan jadi warga negara sini gitu, bahwa kita harus balik, harus membangun negara kita dari ilmu yang kita dapat di sini, karena memang idealnya harus begitu gitu. Setuju. Iya. Mungkin bisa sharing lagi Mbak dan Mas. Ini kan kampusnya sama ya. Gimana pengalamannya kuliah di sana? Ya, kampus kami lumayan nyaman, lumayan enak. Letaknya nggak terlalu di kota, agak ke dusun, enggak sih? Sabar ya. Iya, jauh dari keramaian. Tapi lumayan enak ambience-nya untuk belajar karena tenang. Terus apa ya, Pak Lurah? Friendly kalau saya mau bilang sih. Iya, friendly, betul. Lebih kayak nuansa kekeluarganya dapat. Benar. Nggak terlalu hype gitu kan, nggak terlalu metropolis banget gitu kampus ini. Dan makanannya itu masih dekat rasanya dengan lidah Indonesia. Ada nasi goreng, ada nasi uduk atau nasi lemak, ada soto. Iya. Mungkin Pak Lurah bisa ikut jualan di situ ya. Jelas. Jualan nasi Dia goreng. jualan nasdok di situ dia udah kemarin. Nasi kuning. Iya. Nasdok dan pisang goreng. Tapi ngomong-ngomong, kalau untuk disabilitas kayak gitu, kuliah di sana kayak gimana sih Mbak? Faktualnya begini, kampus saya itu kan naik turun ya, maksudnya agak berbukit gitu, agak valley gitulah ya. Terus di situ mungkin untuk jalanan buat teman-teman kursi roda saya nggak ngerti ya aksesibilitasnya gimana, karena lumayan harus muter-muter nyari bidang datar dan rata dulu gitu. Tapi ada, walaupun harus jauh gitu. Nah, di kampus saya ini ada unit layanan disabilitas, namanya Accessibility Unit and Office kalau nggak salah apa begitu ya, saya lupa deh, pokoknya depan itu ada accessibility-nya. Nah, jadi segala keperluan kita terkait dengan aksesibilitas bisa melapor di unit ini gitu. Jadi kayak misalnya waktu saya pertama kali datang, kan zaman saya dulu kuliah waktu S1, citation yang pakai aplikasi kayak EndNote gitu tuh nggak ada, semua diketik manual kan. Tapi saya nggak tahu aplikasi apa yang bisa dipakai di laptop saya yang ada pembaca layarnya. Nah, saya pakai Zotero yang waktu itu kebetulan diajarin pas lagi PDT, Pre-Departure Training.
saya pakai lagi di sini. Cuman saya kan nggak tahu tuh cara install Zotero gimana, saya mintanya ke siapa, nggak tahu. Akhirnya saya bisa datang ke accessibility unit and office itu. Saya datang ke sana, ada IT-nya. IT-nya itu membantu saya menginstalkan itu Zotero 1. Terus dia ngasih tahu saya cara menggunakan atau mencari resource di perpustakaan. Langsung saya diajarin cara pakai perpustakaan. Tapi kalau ada bahan atau material yang nggak akses, misalnya PDF-nya berbasis gambar, saya sama si IT office di accessibility unit ini disediain dalam bentuk Word khusus. Itu kan menurut saya faktualnya itu mendukung sekali ya, akomodatif sekali gitu. Terus ini kan nanti ini yang baru mau saya coba nih soal ujian. Tapi saya nggak tahu nih, saya ujian open book apa dikasih timing kayak yang lain. Kalau iya, saya pernah dapat email dari accessibility unit dan office ini bahwa sebelum ujian seminggu atau 2 hari sampai 2 hari sebelum ujian saya harus melapor ke mereka. Supaya apa? Supaya saya dapat tambahan waktu. Mengingat saya kan pakai screen reader kan, kayak riset dan sebagainya kan memperpanjang atau menambah waktu. Nah, saya disuruh lapor ke mereka kayak gitu. Termasuk satu lagi nih, mereka menyediakan satu platform namanya Equal gitulah, sebenarnya tulisannya EQALL. Jadi sebenarnya bacanya Equal Plan kali ya. Jadi kayak plan kesetaraan itu isinya hal-hal apa aja yang kita butuhkan. Kayak misalnya, saya pengguna screen reader, saya tidak bisa mengakses yang namanya gambar, file dalam bentuk JPEG, image, pictures, dan sebagainya. Serta saya tidak bisa mengakses PDF dalam bentuk gambar. Terus kayak misalnya, kalau dosen ngejelasin pakai gambar, harus dikasih deskripsi, misalnya kayak gitu. Itu masuk. Pokoknya di listing lah kebutuhan saya apa aja dalam mengikuti perkuliahan. Nanti Equal Plan ini dibagiin ke tutor-tutornya, ke dosen-dosennya. Wah, Menarik. keren. Ya mekanisme itu sih saya harapkan juga bisa diterapkan ya sama di universitas di Indonesia gitu. Karena itu gampang sebenarnya, semua orang bisa. Oh, Mas Elim, pengalaman kuliah di Murdak kayak gimana tuh? Pengalaman saya pribadi, karena ini baru semester pertama saya, ya yang mana saya masih harus istilahnya mencari tahu segala rupa macam apa yang terjadi di sini, harus menyadari bahwa oke, saya sudah di Australia. Oke, kadang masih lupa berarti ya. Kalau saya sudah di Australia, ya ampun. Nah, dengan di sini gaya belajar kami dulu di Indonesia yang masih duduk nonton dosen sampai ngantuk, kadang-kala main HP atau lebih parahnya bawa gula-gula ke dalam kelas duduk makan. Nah, sekarang di sini semuanya dibalik. Bukan kita nonton dosen nonton kita. Dalam artian dalam kelas saya itu selalu bentuknya workshop. Workshop itu kita dibebaskan untuk kita ditaruh dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam kelompok itu kita akan dikasih satu topik. Jadi di dalam kelas kita betul-betul full ngebahas hal itu, tapi mahasiswa yang disuruh ngomong aja, pokoknya yang penting masih ada dalam topik itu. Jadi segala jenis argumen, segala jenis opini diterima di dalam kelas. Kalau dalam pikiran kita sebagai orang Indonesia, kenapa sih harus nanya seperti itu? Itu kan pertanyaan bodoh. Tapi di sini enggak, karena mereka selalu bilang there is no such thing called silly question. Jadi itu saya senang, karena saya terus terang saja karena bukan berasal dari ranah engineering ya. Saya orang hutan yang mendadak tiba-tiba jadi orang energi ya. Jadi saya pasti punya banyak hal maksudnya banyak pertanyaan, kenapa sih begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi mereka selalu dengan senang hati untuk menjawab. Sangat-sangat mereka menghargai setiap opini, setiap pertanyaan itu sangat-sangat dihargai. Dan kemudian dalam proses belajar kami ini, kami nggak hanya di dalam kelas, tapi juga ditandem atau dilengkapi sama LMS. Semua materinya ada di situ, semua tugas yang harus dikerjakan ada di situ, semua jadwalnya juga ada di situ. Pantengin dah tuh tiap jam. Nah, tugasnya adalah pantengin tiap jam, bener.
Jadi di-combine. Pantengin aja ya. Pantengin aja, tapi nanti Pantengin lihat aja. pusing kepala. Aduh, besok harus dikumpul lah. Ya. Dan LMS-nya beragam isinya, dari kuis, kemudian ada reading, ada bahkan juga ada video untuk ditonton. Nah, jadi itu gimana ya, bener-bener pengalaman baru untuk saya juga. Kemudian kalau kita bingung, kita mau nanya nih di kelas tapi nggak sempat nanya ke dosennya, kita boleh email kapanpun ya. Iya, boleh email kapanpun. Pasti balas. Responnya bagus, Iya. saya suka sekali. Mantap. Betul. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu untuk teman-teman. Mas Helmi dulu mungkin. Pengalaman kuliah di sini bahkan baru semester awal saja sudah merubah pola pikir menjadi lebih terbuka dan lebih bisa menerima apa itu namanya keberagaman dan perbedaan. Jadi yang mana saya juga datang dari tempat yang Papua kan, tempat saya Manokwari itu beragam orang dari Sabang sampai Merauke ada semua. Nah, dengan belajar di sini di pondok yang begitu diverse, yang sangat amat beragam, saya jadi punya pandangan ya, untuk lebih toleran dan menghargai keberagaman itu sendiri. Karena kembali lagi di Papua sukunya sampai 250 lebih dengan bahasa yang juga sama banyaknya. Kalau saya tidak menghargai itu dan yang tidak kepake, istilahnya tidak bisa dipakai. Iya, nggak bisa maju. Kita Iya. nggak pakai, nggak akan maju. Jadi enaknya adalah dari sini saya bisa tahu kita rangkul sama-sama, semua jalan sama-sama. Iya. Kalau saya ya sebenarnya mau kuliah dimanapun, kita pakailah filosofi gelas kosong gitu. Jadi sebenarnya sih meneruskan apa yang dibilangin Helmi, jadi nggak fanatis atau nggak apa, tapi pikiran tetap terbuka begitulah. Jadi kita bisa menyerap ilmu itu benar-benar terserap kalau kita kosong, ya kan? Tapi kalau kita udah isi duluan, sebelum ilmu diserap itu udah keburu tumpah gelasnya. Jadi nggak terserap maksimal. Jadi gitu. Nah, jadi saya berharap misalnya nih buat viewer YouTube-nya Novi, terutama teman-teman dengan disabilitas, saya bilang kita jangan melabeli diri. Mentang-mentang kita disabilitas, saya harus diistimewakan. Karena kan saya terbatas gitu misalnya. Jangan begitu. Jadi kita tetap berpikir atau kita harus adil sejak dalam dompet dan pikiran. Ingat kan Pramudia Anantatur itu kan, bumi manusia, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jadi kalau adil dalam pikiran berarti kita harus terbuka kan. Kita harus bisa menerima kemungkinan apapun yang mungkin terjadi nanti di depan, apalagi mau kuliah di luar negeri gitu. Ingat orang-orang di sekitar kita bukan orang-orang yang kita tumbuh bersama. Mereka tumbuh dengan budaya yang berbeda, pemahaman, agama, nilai hidup, perspektif itu semua berbeda. Jadi majemuk. Nah, di Murdok itu memang saya diajarin dari kata Helmi mengenai perbedaan dan kemajemukan. Kita menerima semua orang dengan berbagai karakter dan berusaha untuk mengabaikan hal-hal yang gak sesuai dengan perspektif kita. Kalau kita terlalu tipis kuping ya dibilangnya, kuping kita terlalu tipis, kita nggak bakal maju karena bawaannya makan hati melulu pasti gitu. Hati ayam enak tuh. Iya, tapi juga enak di balado ya. Iya. Aduh, Keren-keren ya. Semoga nanti saya dan teman-teman yang menonton video ini juga punya kesempatan yang sama di lain waktu. amin, pasti doa kami, doa saya selalu yang terbaik lah buat teman-teman disabilitas, non disabilitas, siapapun lah, orang yang mau maju, orang yang mau cari ilmu dan mau membangun bangsanya lagi gitu. Amin, benar, jalannya pasti ada asal niatnya baik. Pasti ada. Setuju Pak Lurah, betul. Saya sangat bijak ya semalam ini ya. Ya mungkin itu dulu kali ya Mas Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf ini malam-malam mengganggu. Semoga santuy. Ya besok-besok inilah ya semakin dimudahkan. Amin. Semakin lancar, kuliahnya makin Amin. lancar dan makin menikmati kehidupan di sana.
gitu. Tapi jangan lupa Amin. pulang. Ya. Iya, pasti. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa memberikan gambaran tentang perkuliahan di Australia, baik untuk yang disabilitas, non-disabilitas, untuk semuanya. Semoga bisa menginspirasi dan membuat teman-teman semakin bersemangat untuk mencari beasiswa ke sana. Tidak harus AS, apapun, dimanapun rezekinya, boleh saja, dicoba saja semuanya gitu. Semangat terus, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.